konsep dari satu nafas gitu ya. Jadi satu nafas ini kepanjangan dari nafas ya, itu adalah nolkan asap, fokus aksi sustainabilitas gitu ya. Idenya dari mana? Tentunya kita pengen ngebantu ya, karena kita lihat sekarang akhir-akhir ini polusi di Jakarta gitu ya, ISPA dan sebagainya sering terjadi. Jadi pengen VIP Group hadir untuk meringankan beban Jakarta lah ya, berkontribusi untuk tadi ya, supaya angka polusi bisa turun gitu. Ini kalau teman-teman di sini melihat, kalau lihat awan tuh terlihatnya mendung, tapi sebenarnya bukan hujan gak sih? Itu adalah sebuah polusi ya ternyata. Ternyata kalau misalkan kita lihat langit, kita melihat ke atas, dan kita melihat ternyata langit itu seperti mendung, tapi ternyata itu adalah sebuah polusi gitu. Baik, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan konsep dari satu nafas gitu ya. Jadi satu nafas ini kepanjangan dari nafas ya, itu adalah nolkan asap, fokus aksi sustainabilitas gitu ya. Jadi nafas ini tuh kita pengen VIP Group ya berkomitmen dan berkontribusi terhadap menekan angka polusi yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan cara mengajak seluruh pengunjung di IMOS salah satunya untuk berkontribusi, yaitu dalam satu pembentukan SPK itu otomatis langsung berkontribusi terhadap satu pohon, dan juga frame booth ini foto gitu ya, dengan foto satu foto itu sama aja menyumbang satu bibit pohon yang nantinya pohon ini akan kita tanam bersama di Pulau Pari. Nah, selain itu juga tadi kan 2000 target di IMOS, 326-nya ini adalah target untuk internal. Jadi internal juga kita kasih campaign ya. Jadi untuk mereka secara sukarela untuk bisa berkontribusi juga. Jadi total 2326 ini yaitu melibatkan IMOS dan juga internal kita yang nantinya ditanam di tanggal 4 November di Pulau Pari gitu ya. Ini adalah idenya dari mana? Tentunya kita pengen ngebantu ya, karena kita lihat sekarang akhir-akhir ini polusi di Jakarta gitu ya, ISPA dan sebagainya sering terjadi. Jadi pengen VIP Group hadir untuk meringankan beban Jakarta lah ya, berkontribusi untuk tadi ya, supaya angka polusi bisa turun gitu. Tentunya inisiatif ini tidak dilakukan VIP Group sendirian ya. Jadi di sini VIP Group berkontribusi, berkolaborasi dengan yang namanya Lindungi Hutan ya. Nah, Lindungi Hutan yang membantu kita nanti prosesi untuk penanaman pohon yang nanti yang tadi saya jelaskan di Pulau Pari di tanggal 4 gitu ya. Jadi kita berkolaborasi, nggak sendirian nanamnya, jadi kita bareng pemerintah setempat Pulau Pari juga dan juga Lindungi Hutan. Kenapa sih kita pilihnya di Pulau Pari ya? Karena tempat yang memang tepat dan pas gitu ya. Kan kita diskusi sama Lindungi Hutan bahwa Pulau Pari ini masih banyak sekali lahannya, sekitar 42 hektar sekian gitu ya. Jadi masih banyak sekali opportunity ya, kesempatan kita juga, dan lahannya masih banyak kosong juga ya. Jadi untuk kita tanam di sana 2000-an masih sangat aman sekali sih gitu. Banyak ya. Jadi mungkin ini salah satu sesi yang mungkin cukup serius. Jadi barangkali teman-teman di sini bisa sama-sama ya kita mendalami suatu ilmu baru, mendapatkan suatu insight baru ya dari penanaman pohon dan juga polusi. Oke, next. Jadi sesuai dengan satu nafas, sesuai dengan acara kita ya, bagaimana kita melihat polusi di sekitar kita nih. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang kan ada di Tangerang ya. Ini kalau teman-teman di sini melihat, kalau lihat awan tuh terlihatnya mendung, tapi sebenarnya bukan hujan gak sih? Itu adalah sebuah polusi ya ternyata. Ternyata kalau misalkan kita lihat langit, kita melihat ke atas, dan kita melihat ternyata langit itu seperti mendung, tapi ternyata itu adalah sebuah polusi gitu. Nah, di sini ada beberapa fakta menarik atau beberapa berita yang disampaikan, yang saya sudah kumpulkan juga gitu. Dari sini, di sini disebutkan bahwa polusi udara bukan hanya masalah lingkungan, tapi kesehatan masyarakat. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali ya, karena ternyata polusi ini bukan hanya merusak lingkungan saja, tapi juga merusak kesehatan masyarakat. Banyak
penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi, salah satunya ispa, kemudian juga asma dan lain-lainnya. Bahkan dengan adanya polusi itu, beberapa orang yang sebenarnya sudah punya penyakit pernapasan, dia akan lebih sakit lagi, dia akan lebih memburuk lagi. Lalu di sini ada fakta juga yang mengejutkan gitu ya. Kamis 19 Oktober di Jakarta itu ternyata dia itu termasuk juara 4 peringkat dunia. Kan kebayang nih, ini bukan suatu kejuaraan, tapi ini suatu yang memprihatinkan juga ya. Ternyata Jakarta itu masuk ke peringkat 4 sedunia. Bayangkan saja gitu ya. Padahal Indonesia ini kan negara dengan pohon yang cukup banyak gitu. Tapi ternyata banyak sekali juga polusi-polusinya di Jakarta salah satunya. Nah, di sini juga saya melihat ada salah satu platform yang disebut AQR. Nah, di sini tuh memperlihatkan real time dari polusi-polusi di seluruh dunia. Nah, kita lihat nih di daerah Jawa Barat, di daerah DKI Jakarta, kemudian juga Tangerang. Ini memperlihatkan indeks atau warna merah ya. Ini menandakan kalau wilayah-wilayah ini merupakan wilayah dengan udara yang tidak sehat gitu, seperti itu. Dan ini juga di daerah kita sendiri nih, ternyata memang cukup berbahaya ya untuk kita tinggali. Nah, lalu kita melihat juga ternyata pada tanggal 26 Oktober, Tangerang itu menjadi wilayah nomor 1 se-Indonesia yang ternyata memang pertama gitu untuk ternyata wilayahnya itu sangat dipenuhi oleh polusi-polusi. Jadi ini sangat miris sekali, ternyata Indonesia itu adalah salah satu wilayah dengan polusi terbanyak. Next. Nah, selanjutnya bagaimana ya kita mengatasi polusi ini? Kita bisa melihat nih, ternyata pohon itu sangat berkaitan dengan polusi udara. Nah, kenapa pohon itu bisa berkaitan dan juga bisa mengatasi polusi udara itu? Pertama, pohon itu dapat membantu memperlambat laju perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida. Nah, jadi pohon ini sebenarnya juga memiliki fungsi fisiologis dari dalam tubuhnya itu yang merupakan yang disebut juga fotosintesis. Jadi dengan fotosintesis itu tumbuhan-tumbuhan itu bisa menyerap karbon dioksida atau salah satu zat polutan yang ada di udara seperti itu. Lalu juga yang kedua, bisa mengurangi efek PM. PM itu adalah partikulat matter yang sebenarnya itu adalah seperti SO2, NO2 yang merusak, yang memang juga sudah tersebar di seluruh udara-udara di Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana sih mengurangi efek partikulat matternya? Nah, menguranginya itu adalah dengan cara dari polutan-polutan itu bisa menempel pada beberapa pori yang ada di tubuhan. Gitu. Jadi memang ternyata dari segi fisiologisnya saja pohon itu bisa menyerap polusi-polusi, kemudian karbon dioksida, kemudian juga tadi ya partikulat matternya yang sangat menguntungkan. Bahkan dari proses penyerapan polutan tersebut mereka bisa menghasilkan zat-zat yang memang berguna bagi kita, yaitu glukosa atau karbohidrat seperti itu. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa pohon itu sangat bisa mengatasi polusi udara gitu ya. Oke, kita next. Nah, sebenarnya memang banyak sekali gitu ya pohon-pohon yang bisa menjadi salah satu solusi untuk penyerapan dari polusi. Nah, di sini ada namanya itu pohon mangrove yang sebenarnya ini pohon yang luar biasa ya. Karena sebenarnya pohon mangrove ini kan memang hidupnya itu di pesisir. Dia itu hidupnya di pesisir namun juga memiliki banyak manfaat gitu ya. Selain dia bisa menyerap karbon lebih besar dibandingkan jenis lainnya, dia juga melindungi daerah pesisir, dia melindungi dari abrasi, dia melindungi dari tsunami, dan juga melindungi dari ketenggelamannya pulau. Jadi kenapa ini mangrove ini salah satu pohon yang spesial? Karena dia itu dapat menyerap karbon yang 4 kali lebih banyak dibandingkan jenis pohon lain. Kemudian juga dia itu bisa menyerap karbon yang lebih besar dibandingkan pohon-pohon lainnya. Nah, selain itu juga ternyata mangrove itu dapat hidup selama 100 tahun ya teman-teman. Dia itu bisa sampai hidup 100 tahun dan juga dia mengalami proses pendewasaan itu sampai 20 tahun. Nah, pada saat proses pendewasaan 20 tahun ini, dia itu bisa menyerap karbon sampai umur 20 tahun. Dari awal proses bibitnya saja, dia itu bisa menyerap karbon
lalu menuju umur 20 tahun dia pun bisa menyerap karbon lebih besar lagi, seperti itu ya. Jadi inilah spesialnya pohon mangrove yang ternyata memang bisa menyerap karbon berlebih, bahkan bukan hanya menyerap karbon, tapi juga bisa melindungi abrasi, melindungi pulau-pulau dari abrasi, melindungi pulau dari banjirop dan juga tsunami. Gitu. Nah, ini adalah spesialnya dari pohon mangrove ya. Nah, kita next lagi ya, kita bahas yang lainnya. Nah, sebenarnya di lindungi hutan ini banyak sekali lokasi-lokasinya, tapi kita akan melihat dari Pulau Pari ini sendiri. Nah, Pulau Pari ini kan sebenarnya ada di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Nah, kita lihat nih, apa sih sebenarnya yang sangat menarik dari lokasi ini. Kita next lagi. Nah, sebenarnya lokasi Pulau Pari itu memang ada di DKI Jakarta ya, di daerah yang dibulatkan di sini. Nah, salah satu yang menjadi khususan dari Pulau Pari ini adalah yaitu merupakan lokasi yang memang kepulauan. Lalu juga dia mendapatkan ancaman adanya abrasi, kemudian juga tsunami, seperti itu. Nah, bayangkan saja gitu ya, kita sebenarnya tahu ya kalau untuk tahun 2050 itu Jakarta terancam bisa tenggelam. Nah, apalagi kalau Pulau Pari ini kan adalah sebuah pulau yang ada di Kepulauan Jakarta. Apabila Jakarta saja tahun 2050 ini bisa tenggelam, apalagi Pulau Pari gitu. Sehingga ini menjadi kekhususan kita harus menjaga Pulau Pari agar tidak bisa tenggelam gitu. Dan juga di sini diperlihatkan, dan juga di sini dari penjelasan ini sebenarnya Pulau Pari ini dipenuhi oleh beberapa nelayan, sehingga kalau misalkan kita melindungi Pulau Pari itu kita tidak hanya melindungi pulaunya saja, tapi kita juga melindungi dari masyarakatnya dan juga alamnya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, next. Nah, di sini juga kita sudah bekerja sama dengan pihak setempat, dengan kelompok tani yaitu Forum Peduli Pulau Pari yang petaninya itu bernama Edi Mulyono, yang sudah bekerja sama dengan kami sekitar tahun 2022. Kita juga sudah memaksimalkannya dengan bekerja sama, dengan memberdayakan masyarakat di sana gitu. Sehingga kita ingin gitu ya, untuk menanam pohon ini bukan hanya menanam saja, tapi juga bisa mendukung keberlanjutan pulau di sana.